Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wiyasih, mahasiswa semester 6 dari Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang akrab mengenai manajemen kelas. Sudah bersama kita pada siang hari ini Ustazah Winarningsih dari beliau adalah Kepala TK Aisyah 12 Panekan sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum Ustazah Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenalkan profil singkat tentang panjenengan Us? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sudah disampaikan oleh Mbak Intan, bahwa nama saya Winarningsih. Saya saat ini sebagai Kepala Sekolah TK Aisyah 12 Panekan dan juga mendapat amanah sebagai Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Magetan. Itu sedikit profil saya. Terus pertanyaan saya Us, sedikit tentang manajemen kelas nggih Us. Kalau menurut panjenengan apa sih manajemen kelas? Terus mengapa manajemen kelas itu penting? Oke. Manajemen kelas itu penting karena begini. Ketika kita menjadi seorang pendidik, nah ini saya kebetulan sudah lumayan lama ya tidak menjadi guru kelas seperti itu karena saya menjadi kepala sekolah, tetapi insya Allah terkait dengan manajemen kelas guru-guru saya di lembaga saya pun saya yang berusaha untuk membimbing mereka. Di lembaga kami mempunyai satu misi, yaitu menciptakan kelas yang joyful learning. Jadi kelas yang menyenangkan. Ketika kita itu memiliki misi kelas yang menyenangkan, artinya apa? Kita berusaha bagaimana memanage kelas agar kelas kita itu menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, disitulah muncul ide-ide kreativitas dari para pendidik, bagaimana kiat-kiat yang harus dilaksanakan agar kelas itu menjadi menyenangkan, tidak membosankan. Nah, jadi manajemen kelas itu juga sangat penting. Maka bagi seorang pendidik, walaupun istilahnya sekolah usia dini kan terkadang masih, mohon maaf, masih dalam tanda kutip ya, usia prasekolah saja, kadang seperti itu. Tetapi walaupun kita di TK, saya selalu meminta kepada guru-guru saya sebelum tahun ajaran baru itu sudah membuat semacam modul ajar. Jadi itulah perangkat yang mereka miliki. Dengan membuat modul ajar itu otomatis kan kita membuat rencana agar kelas kita menjadi menyenangkan. Itulah pentingnya manajemen kelas. Jadi kelas itu harus di-manage sedemikian rupa agar menyenangkan, apalagi anak usia dini. Mudah untuk bosan, mudah merasa jenuh karena anak usia dini itu kan mereka tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Jadi harus kelasnya itu yang menyenangkan, tidak hanya dari segi sarana prasarananya saja, tetapi juga dari bagaimana guru itu menyampaikan kepada peserta didiknya. Jadi harus tersusun nggih, terstruktur ngaten nggih. Betul, ya. betul. Terus selanjutnya Us, bagaimana strategi yang efektif menurut panjenengan untuk mengelola kelas? Nah, apalagi kan kelasnya kan kelas-kelas yang anak usia dini nggih, mungkin ada strategi atau kiat khusus lah untuk bagaimana memanajemen kelas mereka. Oh iya. Jadi kebetulan di lembaga kami, khususnya di ABA 12 itu memang dalam satu kelas itu ada berbagai karakter peserta didik. Jadi berbagai karakter, berbagai bakat dan minatnya peserta didik, artinya beragam sekali di dalam satu kelas. Nah, kebetulan kan di lembaga kami itu ada 3 kelas, ada kelompok bermain, ada TKA dan TKB. Dalam satu kelas itu sendiri itu walaupun mereka dalam rentan usia yang sama, tetapi mereka memiliki
karakter yang berbeda, bakat dan minat yang berbeda. Nah, itu kiat kita untuk agar dengan ragamnya karakter mereka, dengan ragamnya minat mereka, itulah tadi kembali lagi bagaimana pertama kita mengasesmen dulu. Kita asesmen dulu seperti apa kebutuhan. Asesmen yang kita gunakan di awal itu adalah diagnostik ya. Jadi untuk mengetahui, setelah kita mengasesmen peserta didik kita, untuk mengetahui minat belajar mereka itu seperti apa, gaya belajar yang mereka butuhkan itu seperti apa. Setelah kita mengetahui karakter peserta didik kita, akhirnya kan kita bisa menyusun. Oh, ternyata di kelas saya ada anak yang cenderung menonjol dalam kinestetiknya. Berarti kita harus menyiapkan ragam main yang membutuhkan energi di sana. Kemudian misalkan, oh ternyata di kelas saya ada peserta didik yang dia itu cenderung istilahnya suka kegiatan yang diuli aja seperti itu. Oh, berarti kita harus menyiapkan ragam main yang mungkin seperti meronce dan lain sebagainya. Jadi kita ketahui dulu, kita asesmen dulu peserta didik kita di dalam satu kelas ini itu mereka itu seperti apa saja. Setelah kita mengetahui, baru kita menyusun kegiatan ragam main agar mereka semuanya terlayani sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi memang sekarang ini kita itu cenderung kegiatan belajarnya itu adalah berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Jadi dalam satu hari kegiatan itu kita menyiapkan beberapa ragam main di kelas, sehingga peserta didik itu mereka, kalau zaman dulu kan masih klasikal, misalkan hari ini kegiatannya adalah menulis, semua sekelas menulis, padahal belum tentu dalam satu kelas itu mereka semuanya suka menulis. Hari ini kegiatannya adalah misalkan satu kelas mewarnai semua, itu kan kurikulum yang dulu ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita kebetulan merupakan sekolah penggerak di Kabupaten Magetan. Jadi kita sudah belajar banyak di sana. Kemudian kita melayani peserta didik itu tadi kita membuka kelas secara diferensiasi. Jadi dalam satu kelas itu tetap dengan topik yang sama, tetapi dengan ragam main yang berbeda-beda sesuai dengan. Jadi nanti anak-anak itu ketika udah masuk di kegiatan inti, mereka memilih mainnya itu pengennya apa. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Tidak ada paksaan dari guru. Jadi anak-anak yang menentukan, oh hari ini saya ingin main balok misal. Oh hari ini saya ingin meronce karena ustadzah menyiapkan roncian di sana. Oh hari ini saya ingin menyusun kata. Jadi anak-anak dengan topik yang sama, tetapi mereka memilih kegiatan main sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi akhirnya di kelas itu kan walaupun mereka berbagai bakat, berbagai minat, mohon maaf saya batuk. Jadi mereka tetap merasa nyaman di kelas yang sama, itu mereka merasa nyaman. Berarti kuncinya pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Biar suasana kelasnya menyenangkan. Betul. Jadi kita melayani peserta didik kita itu sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Oke, selanjutnya nih hubungan guru dan siswa di kelas. Menurut panjenengan bagaimana sih, atau hubungan yang ideal itu hubungan yang seperti apa sih antara guru dan murid di dalam kelas itu? Saya berbicara sesuai dengan pengalaman saya pada saat saya masih menjadi seorang pendidik ya. Jadi dulu itu saya kepada peserta didik saya itu tidak pernah menganggap mereka itu adalah murid saya, itu tidak. Jadi saya menganggap mereka itu adalah teman. Ketika kita menganggap murid kita itu adalah teman,
kita memperlakukan mereka itu selayaknya teman, maka akan muncul chemistry di sana, akan muncul kepercayaan di sana. Begini, yang saya pegang pada saat itu adalah saya pernah di usia 5 tahun, tetapi anak-anak usia 5 tahun itu belum pernah berada di usia saya yang pada saat itu mungkin 20-25 tahun. Artinya apa? Ketika saya berbicara dengan anak usia 5 tahun, maka saya harus berada di posisi saya ketika saya berusia 5 tahun agar saya diterima oleh mereka. Ketika saya berbicara di posisi saya yang waktu itu mungkin 25 tahun, saya berbicara dengan anak yang usia 5 tahun, sepertinya itu kok sulit diterima. Waktu itu seperti itu. Jadi untuk memunculkan kepercayaan, chemistry, hubungan yang baik antara saya dengan peserta didik saya harus menjadi teman mereka. Ketika saya sudah menjadi teman mereka, jadi nama apalagi guru TK ya Mbak Intan ya, guru TK itu kan modal utama itu adalah senyum. Jadi kita itu harus selalu pasang senyum di depan anak-anak. Kemudian saya harus selalu siap untuk bermain dengan mereka. Nah, ketika saya sudah bisa masuk di dunianya mereka, nah disitulah saya baru bisa menyampaikan informasi-informasi yang harus mereka dapatkan, ilmu-ilmu karakter yang harus mereka dapatkan itu ketika saya sudah bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Ya lewat itu tadi kita bisa menjadi teman mereka. Nah, ketika kita sudah menjadi teman, otomatis mereka kan menerima kita. Ketika mereka menerima kita, apapun yang kita sampaikan, akan mereka terima. Seperti itu, akan mereka, oh begitu ya, gitu. Jadi menurut saya untuk menjaga hubungan yang baik itu tadi poinnya adalah kita harus menjadi teman mereka. Apalagi di era saat ini itu hubungan guru dengan peserta didik itu anak-anak sekarang kan berbeda ya Mbak Intan dengan pendidikan anak-anak dulu ya. Kalau anak-anak dulu mungkin ketika kita menegur mereka mungkin kita lihat sambil melotot. Kalau anak dulu itu kan udah takut ya. Tapi kalau anak-anak, padahal guru kan nggak boleh melotot, itu kan orang tua ya, orang tua kita di rumah. Tetapi kalau kita saat ini misalkan, apalagi sekarang misalkan kita pakai nada agak keras aja, mereka sudah guruku galak, seperti itu kan. Mereka sudah tidak mau lagi menerima kita, apalagi melaksanakan materi atau ilmu yang kita berikan kepada mereka itu akan sulit masuk. Jadi kuncinya kita menjadi teman mereka. Dekat dulu, akrab dulu, baru bisa didengarkan Geus. Betul. Terus selanjutnya, bagaimana cara panjenengan untuk memotivasi murid atau siswa agar mereka itu mau belajar atau tertarik untuk belajar, Us? Nah, oke. Kalau ini berarti saya berbicara dengan pengalaman saya pada saat menjadi seorang pendidik dulu, tetapi itu juga saya terapkan kepada teman-teman pendidik kami di ABA 12 tentang strategi atau cara agar anak-anak kita itu mau belajar mengikuti kegiatan di kelas seperti itu, namanya anak-anak usia dini ya. Itu memang Mbak Intan, saya teringat kalau awal-awal tahun ajaran baru itu kan mereka butuh adaptasi, kemudian mereka kadang belum ada minat untuk mengikuti kegiatan di kelas. Nah, itu agar mereka tertarik, artinya kita harus menyiapkan permainan-permainan yang membuat mereka itu tertarik untuk mengikuti kegiatan itu. Misal, yang namanya belajar di TK itu Mbak Intan, itu yang sekarang masih banyak atau istilahnya. Tapi insya Allah sudah banyak sekarang itu pendidik yang paham bahwa belajar itu tidak hanya memegang pensil, tidak hanya memegang buku ya. Insya Allah pendidik sekarang sudah paham itu semua ya Mbak Intan ya. Jadi kalau anak usia dini itu kan kita mempersiapkan mereka agar lebih siap lagi untuk memasuki jenjang di SD. Jadi tidak langsung memegang pensil, tidak langsung memegang buku, tetapi lewat permainan-permainan. Jadi kita harus pandai-pandainya mencari ragam permainan yang bisa kita mainkan, tetapi di situ kita belajar karena kan
basicnya anak usia dini itu kan belajar sambil bermain. Jadi belajarnya itu melalui permainan-permainan seperti itu. Nah, agar mereka itu memiliki minat untuk belajar itu ya itu tadi, artinya kita harus menyiapkan banyak ragam main yang membuat mereka tertarik untuk belajar. Jadi terkadang anak-anak itu berpikirnya dia sedang bermain, padahal sebenarnya mereka sedang belajar. Contoh, anak-anak sedang bermain mungkin mencampur warna ya, mencampur warna menggunakan air. Anak-anak kan suka tuh main air ya. Anak-anak TK itu suka sekali main air. Mereka sedang mengambil air dari wadah yang besar dimasukkan ke wadah yang lebih kecil. Di situ ada banyak proses sebenarnya. Mereka sedang banyak belajar. Pertama, mereka mengenal bentuknya air. Kemudian mereka memahami warna air. Nah, ketika di sana airnya diberi warna, misal, kemudian mereka mencampurkan warna merah dicampur dengan warna biru, misalkan dari warna dasar. Oh ternyata merah dicampur biru itu menjadi warna ungu ya. Sign-nya masuk di sana. Kemudian ketika mereka memasukkan air dari wadah yang besar ke wadah yang kecil itu kan mereka melatih konsentrasinya mereka untuk memindahkan ke tempat yang lebih kecil. Mereka berpikir bahwa mereka sedang bermain, tapi pada dasarnya sebenarnya di situ mereka sedang belajar. Banyak ilmu yang mereka dapatkan sambil bermain itu. Itu salah satu contohnya aja seperti itu. Jadi untuk menarik anak-anak agar mau belajar, kita harus mengenali dulu minat mereka itu apa, kemudian kira-kira materi apa yang harus saya siapkan agar mereka tertarik. Ada anak yang kinestetik itu kan mereka suka aktif ya. Kalau disuruh duduk anteng ya pasti mereka tidak mau. Tapi bukan berarti kita menganggap oh dia nggak mau belajar, bukan, karena memang bakat minatnya dia bukan di kegiatan yang duduk anteng itu, bukan. Jadi guru harus kreatif. Nah, menyalurkan bakatnya dia itu di kinestetik, berarti agar saya mengetahui kognitifnya dia, saya harus menciptakan APE, alat permainan edukatif, yang saya mengetahui dia sejauh mana kognitifnya dia dan keinginannya dia untuk bergerak itu juga tersalurkan. Nah, misalkan kita buat permainan seperti ketangkasan seperti itu. Anak kinestetik kan suka. Coba ustazah diambilkan bendera warna merah, lari ke sana ya anak-anak. Kan lari mereka. Mereka senang karena mereka bergerak. Tetapi padahal mereka sedang belajar di sana, mereka mencari warna merah. Nah, seperti itu. Jadi pandai-pandainya guru berkreasi, berinovasi, menciptakan permainan-permainan untuk melayani yang beragam tadi, peserta didik yang beragam itu tadi. Nah, cara menarik minatnya anak-anak untuk belajar ya seperti itu ya. Jadi memang guru dituntut untuk kreatif ya, kuncinya kreatif pokoknya. Iya. Terus kalau di dalam kelas nih, dalam pembelajaran nih, kita kan sering menemui anak yang kesulitan belajar, kesulitan untuk menyesuaikan diri, kesulitan untuk mengikuti temannya yang lain dalam suasana belajar. Nah, strategi panjenengan atau cara panjenengan untuk mendukung anak-anak yang kesulitan belajar ini gimana, Us? Kita ketahui dulu, kita dekati dulu mereka. Kita harus mengetahui dulu apa yang membuat dia, misal ada anak yang kan kadang ada anak yang itu ya tidak ada minat untuk belajar, dia lebih cenderung diam, misal seperti itu ya, di kelas nggak mau ngapa-ngapain, kan ada anak yang seperti itu. Nah, itu kita jangan memaksakan dia untuk langsung, ini teman-teman sedang mewarnai loh, ini temanmu sedang mainan ini loh, ayo kamu ikut ke sini. Nah, kita harus memahami dulu. Kita bertanya kepada dia, ada apa nak? Kenapa diam saja? Biarkan dia bercerita. Ya. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus menjadi teman mereka, kita harus siap mendengarkan cerita mereka. Terkadang mereka butuh teman. Terkadang mereka butuh tempat untuk menceritakan
perasaannya yang dia rasakan, tapi terkadang anak-anak tidak tahu harus cerita kepada siapa. Bisa jadi dia sedang bermasalah di rumah, bisa jadi dia sedang apa ya istilahnya, ada problem di rumah yang dia tidak paham, kemudian membuat dia tidak semangat untuk mengikuti kegiatan dia. Jadi kita harus menggali dari peserta didik kita. Kita harus memahami peserta didik kita, apa yang dia rasakan kita harus tahu. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata dia butuh teman, oh ternyata bisa jadi dia sedang sakit. Kadang kan ada anak yang sakit tidak mau bercerita. Jadi kita tidak bisa langsung, sebagai pendidik kita tidak bisa langsung mengejas atau memvonis, anak itu pemalas ya, dia kok nggak mau hari ini, dia kok malas, dia kok nggak mau belajar. Kita nggak bisa memvonis seperti itu. Kita harus tanya dulu ada apa. Jadi yang kita lakukan itu ya kita harus pendekatan dulu kepada peserta didik kita, seperti itu. Terus ini tentang pengelolaan perilaku, Ustazah. Kan anak itu perilakunya kan beragam, Betul. Nah, apalagi terkadang yang anak yang over terkadang kan berkonflik dengan temannya. Nah, kan tidak jarang kita ketemu seperti itu ya, ya, bahkan kita di media sosial itu sudah enggak karu-karuan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menangani konflik-konflik, atau paling tidak kita bisa mencegah sebelumnya agar tidak terjadi konflik seperti itu? Ya. Kalau anak usia dini ya Mbak Intan ya, anak usia dini itu rentan mereka rebutan mainan, rentan mereka itu mungkin berkelahi dengan temannya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu kembali ke pola asuh. Jadi di lembaga kami itu ada kegiatan kelas orang tua atau parenting yang kita laksanakan 1 bulan 1 kali. Tujuannya apa? Untuk mensinkronkan antara apa yang disampaikan oleh ustazah kepada anak-anak agar itu juga diberikan oleh orang tua di rumah. Jadi sinkron antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Kemudian kepada peserta didik kita kan menyampaikan ya hal-hal apa saja yang baik, hal-hal apa saja yang tidak baik, seperti itu. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi bullying misalkan, agar tidak terjadi anak memukul temannya, seperti itu. Terus selanjutnya nih kita berpindah ke penggunaan teknologi dalam manajemen kelas. Nah, kita kan sekarang banyak nih teknologi Bagaimana sih panjenengan menggunakan teknologi ini dalam manajemen kelas panjenengan? Oh iya. Jadi di lembaga kami AB12 itu memang kebetulan kita ada fasilitas ya dari sekolah penggerak. Jadi kita manfaatkan IT itu. Terkadang pembelajaran anak-anak itu kita ajak untuk menonton video pembelajaran. Nah, pada saat ini kita juga meminta guru-guru kita untuk aktif membuat video-video pembelajaran. Karena kan sekarang sudah IT kan. Guru apalagi juga harus melek IT. Jadi guru sekarang dituntut untuk membuat video pembelajaran agar lebih menarik. Harus ada tampilan-tampilan karena mau nggak mau anak-anak sekarang kan lebih suka menonton seperti itu. Nah, jadi guru-guru TK juga membuat itu tadi video pembelajaran yang diberikan di kelas. Kemudian untuk agar suasana kelas lebih menarik, guru-guru juga membuat API itu menggunakan Canva. Sekarang kan luar biasa sekali ya Canva itu ya. Ya, jadi guru-guru membuat ragam permainan-permainan yang di kelas dipajang-pajang di kelas itu juga menggunakan IT Canva. Nah, seperti itu. Jadi IT tetap digunakan, kemudian membuat video pembelajaran semenarik mungkin untuk peserta didik. Kita gunakan. Ya, berarti melek IT gitu. Ya, harus. Ini sebagai penutup pesan panjenengan untuk calon pendidik yang nanti akan berkecimpung di dunia pendidikan Islam, utamanya guru PAI. Monggo. Baik. Mungkin kalau pesan kan rasanya kok ya begini ya, untuk
calon para pendidik, kita itu terjun di dunia pendidikan ini tuh niatnya untuk apa? Jadi kita harus meluruskan dulu niat kita. Apakah niat kita adalah sekedar keluar memakai seragam, ataukah niat kita itu mengisi waktu luang, ataukah niat kita itu adalah untuk sekedar mencari materi saja, ataukah kita memang benar-benar niatnya itu adalah untuk generasi emas yang akan datang gitu ya. Itu harus kita luruskan dulu niat kita. Kalau memang niat kita itu untuk generasi yang akan datang, maka insya Allah kita pasti apapun yang terjadi ketika lika-likunya dunia pendidikan itu kita akan kuat iman kita ya. Jadi kita harus luruskan dulu niat kita. Kita terus di dunia pendidikan ini tuh tujuannya itu apa gitu. Karena kalau niatnya nanti adalah untuk apa ya istilahnya, bukan untuk menjadi seorang pendidik, tapi hanya sekedar profesi. Kebetulan jilalah saya daftar kedokteran nggak terima, mungkin seperti itu ya. Daftar apa nggak terima, ini saya lolosnya nih di ya udah masuknya kampus pendidikan, mungkin seperti itu ya. Jadi kita luruskan niat kita, apa niat kita di dunia pendidikan ini tuh apa. Sebagai niat kita menjadi seorang pendidik itu tadi itu apa, itu kita luruskan dulu. Nah ya, itu pesan saya. Karena nanti kalau niat kita itu memang benar-benar lurus, insya Allah itu akan memudahkan kehidupan kita. Tetapi kalau niat kita itu adalah untuk materi, yang ada adalah capek, seperti itu ya. Saya sepakat itu, Us. Terus nih pesan atau saran panjenengan bagi yang mau berkecimpung di PAI nggih, atau di lembaga pendidikan yang basicnya Islam. Nah, cara terbaik untuk mempersiapkan diri itu apa, Us? Apa ya? Untuk mempersiapkan diri ya. Kalau saya gini sih. Terkadang itu kita yang terjun di dunia pendidikan, menjadi seorang pendidik itu ya, namanya seorang pendidik itu adalah, apalagi seorang guru ya, digugulan ditiru. Jadi saran saya kepada adik-adik calon pendidik, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Saya itu adalah contoh bagi peserta didik saya. Maka ketika kita itu sudah paham bahwa kita itu adalah contoh untuk peserta didik kita, maka kita akan dengan sendirinya setiap langkah yang akan kita lakukan, kita akan berpikir, oh aku ini contoh loh, oh saya ini contoh loh, saya pantas nggak ya saya bersikap seperti ini, saya ini seorang pendidik loh, saya seperti ini itu pantas atau tidak ya. Itu ketika kita menjadi seorang pendidik, maka saran saya, posisikan diri kita sebagai seorang pendidik. Jaga betul martabat kita menjadi seorang pendidik. Jangan sampai, karena kan ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu harus kita pegang. Ya, sebagai seorang pendidik kita harus semangat memberikan ilmu yang baik kepada generasi yang akan datang. Kita harus benar-benar mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, kita harus bersikap seperti apa. Nah, itulah yang akan dicontoh oleh peserta didik kita yang akan datang. Terus nih Us, harapan panjenengan tentang pendidikan Islam di masa yang akan datang, itu apa Us? Pendidikan Islam, ya. Pesan saya harapan kepada guru PAI yang akan datang ya. Guru PAI itu memiliki peran yang sangat penting di sekolah, di dunia pendidikan. Karena apa? Kita mau tidak mau ya, kita melihat di luar sana muda-mudi itu bergandengan tangan, itu seolah-olah itu hal yang biasa. PR penting untuk guru PAI. Ya, itu adalah PR-nya guru PAI. Bagaimana kita memberikan pendidikan terkait dengan karakter, adab kepada peserta didik kita. Harapan saya kepada guru PAI, berikan ilmu itu kepada anak-anak. Jaga anak-anak kita,
menjaga generasi kita yang akan datang itu ada di tangannya guru PAI ya. Guru PAI berikan motivasi-motivasi yang baik, berikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan adab dan karakter, hal apa yang boleh, hal apa yang tidak boleh itu harus disampaikan kepada anak-anak dan tentunya kita menjadi contoh bagi mereka. Seperti itu. Sepakat ini. Demikian tadi bincang akrab kita bersama Ustazah Wina. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas keluangan waktunya. Sama-sama. Oke, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah dan apa yang ada di video ini dapat bermanfaat. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin tutur kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata, fastabiqul khairat. Semangat terus guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.